Di dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang apa yang dikatakan oleh Habib Al-Arif Billah Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana beliau berkata, unzuril halata allati tuhibbu ayatiyakal maut wa anta 'alaiha falzamha wal halata allati takrahu ayatiyakal maut wa anta 'alaiha fajtanibha. Di dalam kalimat ini kita diberikan perintah oleh Habib Al-Attas, yaitu Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi'ulumih, amin, bahwa kita disuruh unzur, disuruh nazrah, memperhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan adalah halah. Halah adalah sesuatu, perilaku atau keadaan kenyataan yang kita alami. Itu namanya halah. Apa yang terjadi di dalam diri kita, apa yang dialami oleh diri kita, apa yang dirasakan oleh diri kita, itu dikatakan halah. Kita disuruh memperhatikan terhadap sesuatu yang terjadi pada diri kita, yang kita rasakan, yang kita pikirkan. Bagaimanakah cara memperhatikan? Manakala kita memperhatikan terhadap kondisi kita, situasi kita, itu menjadikan kita itu tidak takut akan mati. Artinya kita itu siap mati. Itu kita itu suka mati, itu kan, bahwa berarti itu menandakan bahwa kita itu melaksanakan ibadah, melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita diperintahkan falzamha, tetaplah kamu di dalam situasi seperti itu. Karena orang yang tiap harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia harapkan itu adalah meninggal, gitu kan. Kenapa dia mengharapkan meninggal? Dikarenakan dia itu mengetahui, malahan menantikan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, ladang ibadah dia. Wal halatallati taqrahu ayatiyakal maut wa ta'ala fajtanibha. Kalau kondisi kita itu menjadikan kita itu tidak suka mati, maka kondisi demikian itu fajtanibha, tinggalkanlah oleh kamu. Kondisi bagaimanakah yang menjadikan kita itu tidak mau mati atau membenci mati? Biasanya dalam kondisi yang mana diri kita itu berada dalam kesenangan dunia, fi ni'amid dunya, berada dalam kesenangan dunia, sehingga kita terbuai, dininak bobokan oleh kenikmatan dunia, oleh capaian-capaian yang disuguhkan oleh dunia. Karena kita merasakan begitu banyak kemudahan, begitu banyak kenikmatan yang dunia suguhkan untuk kita, sehingga kita merasakan nggak mau mati, itu kan. Kondisi yang semacam itu menurut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, fajtanibha, tinggalkanlah oleh kamu terhadap kondisi demikian. Karena apa? Mau ataupun tidak mau, siap ataupun tidak siap, yang namanya mati itu sesuatu yang pasti. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan seperti demikian. Kita jangan berpikir kiamatul uzma, kiamat yang besar, hancur leburnya dunia dan isinya. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita menghadapi kiamat kita sendiri. Apakah kiamat kita sendiri? Yaitu berupa kematian, gitu kan. Manakala seseorang itu menjalani sakaratil maut, kesananya itu adalah meninggal, berarti dia itu sedang mengalami kiamatnya dia sendiri. Artinya apa? Begitu sakaratil maut telah dia lampaui, dia masuk ke dalam alam barzah, maka amal ibadah yang dia lakukan itu akan diperlihatkan di alam barzah tersebut. Dan juga sebaliknya, manakala di dunianya itu caliwuranya, ngagugulung pangresep, sukanya itu mengejar-ngejar kesenangan dunia, maka begitu sakaratil maut tiba, itu diperlihatkan tempat kembalinya itu kemana dan di mana. Itu yang dikatakan kiamat itu demikian, itu kan. Kenapa orang yang taat itu kebanyakan banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Logis. Karena orang yang taat itu membagi waktunya itu menjadi dua.
Separuh untuk usaha dan separuh dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam kerjanya juga udah beda itu kan. Sehingga orang yang taat itu ya secara matematika itu wajar. Kalau secara keduniaan itu kalah dengan orang yang dudunya. Karena orang yang dudunya itu ya hampir waktunya, pikirannya, tujuannya yang dikejarnya itu dunia. Hampir semua energinya itu dilimpahkan untuk dunia 100%. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pun diberikan apapun yang dia kejar dia capai. Apapun yang dia inginkan maka dia dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut Habib Umar bin Abdurrahman seperti itu. Kalau kita berada dalam kondisi tersebut itu kita siap meninggal kapanpun, itu artinya kita itu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah siap. Mau pagi, mau siang, mau petang, mau malam, Allah mengambil nyawa kita itu udah siap. Karena apa? Bekal kita itu udah banyak. Buktinya apa? Rajinnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara keduniawian itu kelihatan fakir, miskin. Kefakiran duniawi dan kemiskinan duniawi diakibatkan waktunya itu banyak sekali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dia mendapatkan rezeki yang dia pikirkan bukan berhura-hura, berpoya-poya, tapi sedekah, infak. Jadi dia itu ingin menabungnya itu bukan di rekening bank, tapi menabungnya itu berupa ganjaran, yaitu berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahiriah kelihatan tidak punya apa-apa, tapi secara ganjaran dia itu banyak sekali ganjaran. Itu namanya adalah orang yang cerdas, itu seperti demikian. Berusaha menggunakan dunia yang dia raih, rizki yang dia dapatkan, itu semata-mata semuanya ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rizki milik untuk bekal ngaji, punya rizki milik untuk babagi, itu merupakan niatnya dia usaha itu seperti itu, niatnya dia itu bekerja itu seperti itu. Manakala kita itu seperti demikian, maka udah benar hidup kita itu semestinya seperti itu. Selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, selaku muridnya para ulama, para habib, para ajengan, itu semestinya mempunyai pandangan hidup seperti demikian. Jadikanlah di dunia ini apapun harta kita, waktu kita, dan nyawa kita untuk mengumpulkan bekal sampai jaga di akhirat. Sisakan sedikit aja itu kan, sisakan sedikit aja untuk bekal kita hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian di dalam kalimah yang lain, man ra'aita fi khoslatan malihatan yakni min khisalil khair fadhunna bihi ad-dina kullah. Ini menurut Habib Umar bin Abdurrahman. Kalaulah kamu itu melihat sebuah perilaku, khisal itu artinya adalah perilaku, tingkah laku, perilaku seseorang, yang mana perilaku tersebut itu adalah malihah. Malihah itu dikatakan al-khair, baik. Maka walaupun kita itu belum tahu dalilnya itu dari mana, fadhunna bihi ad-dina kullah, maka yakinilah oleh kamu, dzanna bimakna tayaqan, yakinilah oleh kamu bahwa kebaikan tersebut itu merupakan sebagian daripada perintah agama. Apalagi kita itu orang ketimuran, ada sopan santun, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Walaupun di situ kita itu belum tahu dalilnya itu dari mana, kita harus menghormati yang lebih tua umurnya, menyayangi yang lebih muda umurnya. Dalilnya dari mana? Nggak perlu mencari dalil seperti itu kan. Kamu melihatnya itu sebuah tatanan masyarakat yang malihah, yang baik atau tidak itu kan. Seseorang manakala saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, itu baik atau tidak? Baik. Maka kebaikan seperti itu merupakan dzunna bihi ad-dina kullah. Yakinilah oleh kamu bahwa kebaikan tersebut itu merupakan sebagian daripada perintah agama. Itu menurut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Karena apa? Pada saat diri kita itu mencari dalil untuk melaksanakan sebuah kebaikan, maka waktu kita itu akan habis cuma mencari dalil doang gitu kan. Dalil dikuasai, umur seep itu.
umur habis. Begitu dalilnya udah nyapak, belum juga diamalkan, jatah umurnya sudah habis. Yang penting berbuat baik aja dulu, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Sembari hati kita itu meyakini perbuatan baik kita itu pasti merupakan perintah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas memberikan qaul lagi, memberikan ucapan lagi, man da'a lidh-dhalimi salima min syarrihi. Barang siapa mendoakan orang yang menzalimi dia, maka dia itu akan terselamatkan dari keburukan orang yang suka berbuat zalim. Mendoakan baik gitu kan. Jadi kalau kita itu menjumpai ada orang yang menzalimi kita, menjumpai orang itu zalim kepada kita, itu nggak semestinya kita berpikir untuk menghujat, mencaci, memaki itu kan. Itu menghabiskan energi yang tidak perlu itu kan. Toh mau protes kayak gimana pun tidak merubah apapun. Malah belum tentu protes kita itu diterima dengan baik oleh orang yang kita protesi. Daripada kita menghabiskan energi yang tidak perlu, maka mending kita mendoakan yang baik-baik terhadap orang yang suka berbuat zalim. Baik zalim kepada diri kita ataupun zalim kepada orang lain. Itu merupakan salah satu qauliyah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalaulah kita itu ingin selamat dari keburukan yang dilakukan oleh seseorang yang suka berbuat zalim, maka solusinya adalah doakanlah orang yang zalim tersebut biar disolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi otot jangan dilawan dengan otot, kezaliman jangan dilawan dengan kemungkaran, kemarahan jangan dilawan dengan kemarahan lagi. Tapi kita suguhkan air, kita suguhkan doa. Karena apa? Dengan doa itu bisa merubah segala-galanya. Dan itu yang harus kita yakini itu. Perubahan seorang mukmin itu bermula dari doa, bukan bermula dari berpikir. Beda dengan orang liberal gitu kan. Kalau ingin merubah sesuatu yang dia pikir, yang dia upayakan adalah berusaha merubah pola pikir. Bagi seorang mukmin, seorang muslim, merubah sesuatu itu bermula dari sebuah doa. Ad-du'a mukhul mukminin. Doa itu adalah merupakan urat nadi, otak, inti seorang mukmin itu di situ. Manakala seorang mukmin sudah tidak percaya diri terhadap doanya, berarti sama saja dia itu tidak mempunyai inti dari sebuah inti. Inti dari seorang mukmin adalah doa. Dan kita mesti yakin terhadap doa. Kalau bahasa Ibnu Athaillah dikatakan bahwa min alamati i'timadi 'ala al-'amali tarkur roja'i 'inda wujudi zalal, kan gitu. Salah satu ciri bahwa seseorang itu dia itu mengandalkan amal, artinya berada di dalam maqam tasyri' pada saat dia berada dalam kondisi zalal, artinya berada dalam kondisi kemaksiatan ataupun ibadahnya sedang kurang, maka dia pun akan berkurang pula pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu maha penyayang dan Allah itu maha pemaaf. Yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai berhenti berharap. Justru dengan banyaknya kesalahan kita, kebanyakan dosa kita, banyaknya dosa kita, masih kurang maksimalnya ibadah kita, maka pengharapan kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih besar. Dan pengharapan tersebut diimplementasikan dengan doa yang kita lantunkan, doa yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.